Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 atau pada tanggal 13 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 42 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yusuf, ia adalah penguasa atas negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Dan datanglah saudara Yusuf kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya dengan muka sampai ke tanah. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam kitab suci kita tertulis tentang saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Saudaraku, peristiwa di mana saat Firaun bermimpi dan mimpi itu bisa dijawab oleh Yusuf dan Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Terjadilah apa yang menjadi mimpi Firaun menjadi kenyataan, saudaraku. Setelah masa 7 tahun berkelimpahan, masuklah kepada masa ke-7 tahun kekeringan, saudaraku, sehingga banyak negeri yang mengalami kelaparan. Dan tentang kelaparan ini, saudaraku, kitab suci mencatat bukan hanya di wilayah Mesir, saudaraku. Di dalam Kejadian 41 ayat 57 berkata demikian, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli kepada Yusuf karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Jadi saudaraku, kelaparan itu bukan hanya di Mesir tapi seluruh bumi, saudaraku. Berarti negara yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu juga mengalami kelaparan. Namun di Mesirlah yang ada perbekalan yang sudah disiapkan, saudaraku. Artinya disinilah kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku, dinyatakan di dalam diri Yusuf, sehingga bumi, seluruh penduduk bumi, saudaraku. Jadi tidak ada kekuatan lain yang dapat mampu mengimbangi kuasa rancangan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan itu dimiliki oleh Yusuf, saudaraku, yang diberikan karunia ini, sehingga seluruh bumi, kerajaan di seluruh bumi berdatangan untuk membeli bahan makanan, saudaraku, ke Mesir. Ini sesuatu hal peristiwa yang sangat hebat, saudaraku, di mana kelaparan tentu mengakibatkan kegoncangan terhadap suatu kerajaan atau negara, dan Mesir tidak mengalami hal itu karena semuanya ada. Dan lewat peristiwa ini maka dapat kita lihat, saudaraku, dalam hukum dagang, maka kekayaan Mesir akan berlimpah-limpah, berlipat ganda, saudaraku, karena semua akan membeli kepada di Mesir, saudaraku. Artinya dia sebagai yang tunggal dari sebuah usaha kalau seperti itu, saudaraku. Sementara yang lain sangat membutuhkan, maka berkelimpahanlah kekayaan yang didapatkan oleh Mesir pada waktu itu, saudaraku. Ini yang menjadi suatu hal menyebabkan juga saudara-saudara daripada Yusuf yang sudah menjualnya ini, saudaraku, diperintah oleh ayahnya Yakub untuk datang ke Mesir juga untuk membeli makanan, membeli gandum ini, saudaraku. Dan saat bertemu, Yusuf mengenali kepada 10 orang yang diperintahkan Yakub, karena satu, yaitu Binyamin, adik kandung daripada Yusuf ini, tetap tinggal bersama Yakub. Dan di sini mereka semuanya sujud menyembah kepada Yusuf, saudaraku. Sehingga perkataan ataupun mimpi yang dialami oleh Yusuf jauh sebelumnya, saat Yusuf masih bersama mereka, yang memimpikan bahwa gandum berkas-berkas mereka dari saudaranya ini akan sujud kepada berkasnya Yusuf, ini terjawab, saudaraku. Mimpi itu terjawab
saat ini, saat dimana 10 orang saudara itu datang untuk membeli gandum di hadapan Yusuf, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini memang kita terkadang diizinkan juga untuk mendapat suatu mimpi-mimpi seperti itu, saudaraku. Mimpi yang kita diizinkan dapat menjadi suatu tanda, dan kita kadang juga mengingat, sepertinya saya kok pernah di sini seperti itu. Dan itu muncul dalam bentuk mimpi yang cukup lama, saudaraku, dan itu terjadi saat ini. Inilah artinya, saudaraku, bahwa hal kuasa mimpi ini juga masih diizinkan sampai saat ini bagi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh. Untuk itu, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa sama seperti Yusuf, saudaraku, dia juga tidak lupa kepada saudaranya, walaupun dia sudah memiliki kedudukan yang begitu orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu, dia tetap mengingat kepada saudaranya. Inilah menggambarkan Yusuf yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, karena dia juga memiliki karakter tetap rendah hati, dia tidak menyombongkan dirinya, dan dia juga tetap mengingat kepada saudara-saudaranya, sehingga peristiwa mimpi itu juga dia masih ingat. Karena di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-9 dikatakan, dan teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya yang telah ia mimpikan tentang mereka, saudaraku. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu ini mata-mata. Jadi artinya Yusuf teringat hal itu, saudaraku. Dan inilah peristiwa yang diizinkan terjadi di tengah keluarga Yakub. Dan lewat peristiwa ini, Bapa Yahweh tetap mengangkat keluarga, janji kepada keturunan Yakub ini akan terus dinyatakan, saudaraku. Inilah caranya Bapa Yahweh yang begitu dahsyat, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan kita juga sama, saudaraku. Jangan kau lihat, jangan kita melihat bagaimana keadaan kita saat ini. Saya tidak punya pengaruh apa-apa, saya tidak punya relasi apa-apa. Bukan di situ, saudaraku. Milikilah karakter Yusuf yang tetap setia untuk melakukan pekerjaannya, tapi dia tetap datang kepada Bapa Yahweh. Maka cara Bapa Yahweh akan mengangkat orang, saudaraku, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menjadi penguasa. Dan dia juga tetap ingat akan keluarga dan orang tuanya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.